Di video ini gue mau jelasin sedikit strategi trading yang akan gue terapkan di bulan Oktober ini. Mungkin untuk kalian yang udah biasa ngikutin market, udah tahu bahwa Fed ini udah cut rate 50 BPS di bulan lalu. Dan menurut gue ini adalah good sign untuk market crypto. Tapi sebenarnya bukan cuma soal cut rate doang. Yang menurut gue cukup menarik adalah dari Bitcoin halving sampai sekarang itu kurang lebih udah 5 bulanan. Dan kalau kalian perhatikan dari data historical, Bitcoin itu biasa naik itu bukan pas halving. Tapi Bitcoin mulai rally yaitu sekitar 150 sampai 180 hari setelah halving. Jadi kalau kalian tarik dari halving 2024 sampai sekarang, kita tuh lagi ada di range antara 150 sampai 180 hari tersebut. Belum lagi tambahan-tambahan good news lainnya seperti Cheesy udah keluar dan dia udah sempat nge-tweet good morning. Habis itu seperti yang tadi gue bilang, kita ada di range antara 150 sampai 180 hari ini. Dan juga secara price action, kalau kalian perhatikan, Bitcoin ini udah sideways cukup panjang dan di range yang cukup lebar juga. Sideways ini menurut gue malah sangat lebar. Kalau kalian perhatikan dari chart tuh dari area 72 ya sampai 50.000. Jadi sebenarnya secara tren ini belum patah. Malah kalau kita lihat di daily atau weekly, Bitcoin ini membuat continuation pattern yang bisa membawa harga Bitcoin ini menembus level-level berikutnya, misal di 80, di 85, even 90.000. Apakah bisa di tahun ini? Menurut gue possible banget di tahun ini. Apalagi kalau kalian yang udah biasa di market ya, baik itu di saham, baik itu di forex. Ketika suatu aset kelas atau suatu pair mengalami masa sideways yang cukup panjang, apalagi di range yang cukup lebar, ketika breakdown ke bawah atau breakout ke atas, itu upside atau downside-nya akan jauh banget, akan kenceng banget, rally-nya akan cepet banget. Tapi itu menurut pengalaman gue loh ya. Kalau kalian punya data lain, kalian udah pernah backtest, nanti boleh sharing juga di kolom komentar. Jadi menurut gue untuk Oktober, November, dan Desember ini, kita akan masuk lagi ke easy mode, dimana market akan mulai rally lagi dan banyak koin akan pumping lagi. Karena seperti biasa, ketika Bitcoin rally, ETH mulai nyusul, disusul dengan altcoin lainnya juga, sampai ke medium caps, dan akhirnya small caps juga ikutan naik. Kalau kalian ngikutin gue di channel Instagram, atau misalkan kalian ikutin gue di Telegram, mostly 4 bulan kebelakangan ini, tradingan gue itu intraday dan scalping semua. Jadi jarang banget gue swing trade, apalagi di spot. Karena problemnya itu, marketnya lagi sideways, dan kebanyakan altcoin tuh dihajar turun 70-80%. Jadi kalaupun gue ada buy, itu cuma untuk intraday atau scalping aja. Balik lagi karena marketnya lagi sideways dan cenderung turun. Tapi di bulan Oktober ini, tentu play gue akan sangat amat berbeda. Karena kalau marketnya beneran rally, dengan kita swing atau positioning di time frame yang lebih besar, misalkan di daily atau weekly, itu akan jauh lebih mudah outperform porto scalping kita. Ini berdasarkan data yang gue punya ya, baik itu di saham ataupun di kripto di 2021 lalu. Karena kalau kita scalping atau intraday kan kita main di time frame kecil. Sedangkan ketika market rally, itu altcoin ada yang bisa tiba-tiba naik 40% sehari, 50%, even 100-200% dalam seminggu itu bisa. Even lucunya ya, porto di spot aja itu bisa ngalahin porto di futures loh. Padahal kan futures ada leverage kan. Tapi kalau di futures market kan kita set TP kan. Misalnya di 10%, di 15%. Sedangkan di spot market, kalau misalkan dia lagi rally naik 300%, 400%, kita bisa dapetin beggar berkali-kali. Makanya gue selalu bilang, kalau marketnya beneran rally, berdasarkan pengalaman gue, porto swing dan positioning itu akan outperform. Karena kalau kita ngomongin swing atau positioning, itu kan sebenarnya mirip sama invest ya. Kita pakai time frame besar, kita punya holding period yang cukup lama. Kita bisa hold sebulan, kita bisa hold 2 bulan, 3 bulan. Dan dalam 2-3 bulan itu, banyak banget altcoin yang bisa naik 5-10 kali. Itulah kenapa mulai Oktober ini, gue mau ubah sedikit strategi trading gue khususnya di market crypto. Jadi untuk scalping dan intraday-nya akan tetap gue lakuin. Cuma di akun yang modalnya lebih kecil aja, dan nggak terlalu fokus di sana. Kalau emang mau fokus scalp, mungkin di pair forex atau gold aja. Tapi di crypto, gue akan fokus untuk swing dan juga positioning. Dan at the end, semua profit yang gue dapetin dari trading di altcoin atau di meme coin misalkan, atau di small caps, ujungnya itu ya nggak gue compound, tapi gue tarik dan gue pakai untuk beli Bitcoin lagi. Mau itu dari airdrop, puterin di DeFi, dari trading, apapun itu, dari profit tersebut kita pakai untuk beli Bitcoin. Karena gue percaya kalau kita punya kacamata invest sampai 2030, dari ribuan event puluhan ribu altcoin yang ada, yang bisa bertahan sampai 2030, mungkin bisa dihitung pakai jari doang. Dan untuk melakukan cherry picking dari ribuan koin tersebut, itu sangat amat sulit. Tapi kalau kita udah tahu dan kita punya conviction di Bitcoin, ya udah kita tinggal tembakin terus aja, kita tinggal DCA terus, kita tinggal beli terus. Karena Bitcoin ini punya konsep yang berbeda dari semua koin yang ada di market crypto. Itu layak kita jadikan sebagai store of value, layaknya seperti emas. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk strategi trading di Oktober, gue akan share beberapa tips yang mungkin bisa membantu kalian. Kalau mau kalian praktekkan silahkan, tapi kalau nggak mau dan kalian udah punya metode sendiri juga silahkan gitu, nggak usah diikutin. Tapi harapan gue dengan gue share tips ini bisa membantu kalian. Yang pertama, fokus di swing trade atau positioning trading aja. Jadi usahakan sebisa mungkin pakai time frame daily atau weekly, atau mentok-mentok 4 halan. Karena kalau kalian pindah ke time frame kecil, misalkan ke 15 AM, sebenarnya nggak salah, bisa con, bisa aja. Tapi bakal lebih banyak noise-nya, dan cukup sulit untuk kita mendapatkan upside yang cukup jauh. Karena kalau kita gunakan time frame 15 menit, nggak mungkin kan kita set TP-nya di 70% atau 60%. Sedangkan kalau kita pindah ke daily, ya possible banget. Atau mungkin ATH-nya masih 300-400%. Jadi kalau mau set TP 70-80% pakai time frame daily, ya sangat possible. Seperti yang gue bilang tadi, kalau marketnya beneran rally, kita kan mau cari upside yang lebih jauh. Jadi menurut gue akan jauh lebih menarik dan lebih enak kalau kita pakai time frame yang lebih besar. Kalau gue pribadi akan gue terapin di time frame daily dan juga
juga weekly. Dan mungkin mostly nanti akan banyak juga belinya di spot. Karena kalau kita punya di spot itu akan jauh lebih enak dan lebih mudah untuk kita hold. Yang kedua, untuk SOP risk and reward rasionya ini bisa sedikit diubah. Misalkan contoh ya, kalau di market sideways, menurut gue itu percuma, akan banyakan kena stop loss. Mau kita bikin misalkan TP1, TP2 sampai TP7 pun, ya mentok-mentok kena TP2 sampai TP3 lah. TP5 sampai TP6-nya TP7 itu nggak akan kena. Karena balik lagi apa, marketnya cuma ranging, cuma sideways saja. Tapi berdasarkan pengalaman gue dari 2021 lalu, atau even di bulan April dan bulan Maret tahun ini, kalau marketnya lagi rally, kita buat risk and reward yang lebih lebar, misalkan itu 1:8 atau 1:10, menurut gue realistis saja dan bisa achievable. Tapi kalau marketnya sideways itu nggak realistis ya. Karena misalkan harga di $1. Kalian bikin stop loss di 0,9, artinya 10% ya. Lalu kalian mau take profit di 2, berarti kan 100%. Risk and reward 1:10 tuh. Kalau marketnya sideways menurut gue itu nggak realistis karena nggak akan nyampe ke 2 juga. Tapi kalau marketnya lagi rally, kita buat TP bertahap, TP1, TP2, TP3, TP4 sampai TP7. Habis itu TP7-nya misalkan di $2, itu sangat possible. Pas lagi buruan banyak kok koin yang bisa naik 100-200% even dalam waktu 3-7 hari aja. Nah, makanya untuk risk and reward ratio ini akan gue adjust, akan gue buat lebih besar dan upside-nya lebih jauh, karena gue percaya hal ini akan realistis di market yang lagi rally. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau kita buy di $1, habis itu dia udah ke $1,8 kita nggak TP. Tetap harus buat level take profitnya secara bertahap kalau memang konsepnya kita trading. Harus tetap disiplin dan sesuai sama SOP yang udah kita buat dari awal. Tips yang ketiga, jangan di compound terus di akun tradingnya. Tapi setelah profit, usahakan withdraw atau pindahkan ke spot untuk kita beli Bitcoin atau hold stablecoin atau kita diamkan di rekening. Kenapa demikian? Karena ketika marketnya lagi rally, itu kan kita masuk ke easy mode. Mungkin kita bisa ubah saldo trading kita dengan mudah dari 10.000 naik ke 15.000, naik ke 20.000 misalkan, naik sampai ke 30.000. Dan ketika udah naik 2-3 kali lipat, akan mulai muncul euforia. Kita yang tadinya disiplin banget sama SOP dan metode trading kita, mulai muncul pikiran, kok ini gampang banget ya? Kok gue jago banget gitu ya? Apa gue berhenti dari pekerjaan aja nih, jadi full time trader aja nih? Mulai euforia, mulai overconfidence, mulai greedy. Apa yang dilakukan? Mulai buka posisi lebih besar lagi. Habis itu mulai nggak disiplin sama SOP. Dan kalian harus ingat, ketika market lagi rally, lagi bullish sekalipun, kan ada momen-momen di hari tertentu terjadi flash dump. Entah itu turun 15%, turun 20%. Kalian bisa cek sendiri di chart. Kalian random picking aja coba. Pilih altcoin misalkan, cek di 2021 pas lagi rally. Ada hari-hari di mana terjadi flash dump. Jadi kalau kalian udah berhasil ubah $10.000 jadi 20.000 misalkan, naik ke 30.000, 40.000, habis itu kalian nggak disiplin, kalian all in margin, leverage mentok, posisi sebesar-besarnya, habis itu tiba-tiba hari tersebut ada flash dump, bisa jadi 40.000 atau 50.000 kalian margin call habis semua loh. Gue bukan nakut-nakutin, tapi ini beneran bisa terjadi. Makanya menurut gue jauh lebih wise ketika udah ada profitnya dikeluarkan dari akun trading, beliinlah Bitcoin atau BNB atau Solana atau Ethereum. Invest di spot tanpa leverage. Itu akan jauh lebih wise dan membuat psikologis kita reset. Jadi nggak FOMO, nggak greedy, dan tetap disiplin dengan SOP trading yang kita punya. Tips terakhir buat kalian yang mungkin belum biasa trading. Jangan karena abis nonton video ini kalian berpikir, wah kita masuk ke easy mode nih, bulan Oktober nih, gampang nih tradingnya nih. Langsung top up, langsung trading asal-asalan, dan itu gue pastikan malah boncos. Jadi buat kalian yang belum pernah trading, belum biasa trading, dengerin baik-baik. Walaupun kita masuk ke easy mode, walaupun marketnya nanti akan rally, walaupun kita masuk ke buran, bukan berarti kita bisa trading tanpa ilmu. Kalau memang belum ngerti sama sekali, saran gue tetap back to basic, yaitu kalian harus melakukan backtesting dulu menggunakan akun demo. Kalian harus ngerasain dulu, oh di market seperti ini, cara buka posisi seperti ini. Oh cara tentukan stop lossnya seperti ini. Oh take profitnya di sini. Oh money managementnya seperti ini. Dan ini nggak bisa dipelajarin cuma teorinya doang. Kalian harus praktek, kalian harus ngerasain, kalian harus punya data sendiri. Oh gue cocoknya begini, oh gue nggak cocoknya begini. Itu semua harus by doing. Jadi saran gue, belajar secepatnya dan praktek secepatnya pakai akun demo dulu. Karena kalau di akun demo kalian bisa trial and error. Kalau salah pun ya kalian nggak keluar uang, karena itu kan akunnya virtual. Kalau kalian belum punya akun demonya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi, pilih yang ini. Karena untuk buat akun demo di Okta itu cuma pakai nomor handphone atau email doang. Dan sekali lagi gratis, nggak perlu keluar biaya. Nantinya kalau kalian udah biasa latihan pakai akun demo dan kalian mau ada peran psikologisnya, mulai pindah ke akun real dengan modal yang kecil, misalkan $50 atau $100. Nah kalau udah siap nanti baru buka akun realnya, nanti pas deposit jangan lupa pakai kode cerita 100 atau cuan 10 atau DSLR 100. Karena dengan kode ini kalian bisa dapetin bonus deposit 100% kayak gini. Deposit $100 misalkan jadi $200. Dan bonus deposit ini bisa di withdraw kalau sudah qualified. Jadi inget ya, buat yang belum biasa trading jangan langsung cemplungin uang kalian. Nanti yang ada malah boncos. Karena percaya gue deh, mau itu marketnya lagi rally, lagi bullish parah, easy
easy mode. Tetap aja kalau kita nggak dibekali pengetahuan, kita akan rugi. Jadi belajar dulu, praktek dulu. Kalau emang udah siap, udah bisa, gas tapi pakai modal yang kecil juga, realistis dulu. Usahakan 95% uang kalian atau aset kalian ada di tempat yang safe aja, di spot market aja. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut dan dapetin outlook dari gua, kalian bisa join grup cerita trading, itu for free, nggak dipungut biaya. Langsung aja klik linknya ada di deskripsi, pilih yang ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.